Jadi Bapak Ibu, ini sebelum merujuk ke kantor sebagai salah satu media pembelajaran, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Nah, di sini sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau ajak Ibu Bapak menonton video untuk membuka membuka cakrawalanya bahwa aset itu tidak hanya bergantung pada apa yang terlihat, tapi apapun yang tidak terlihat, bukan hantu ya maksudnya. Jadi maksudnya apapun yang tidak terlihat juga itu bisa dimanfaatkan sebagai aset atau sumber daya yang dapat meningkatkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apa saja unsur-unsur dalam ekosistem sekolah? Atau kita katakanlah sekolah ini sebagai suatu ekosistem yang di sana ada unsur biotik dan unsur abiotik. Jadi aset atau sumber daya itu kita rujukan dari dua faktor tadi. Berarti ada faktor yang hidup, tadi banyak yang manusia, tumbuhan, hewan, itu termasuk faktor biotik atau faktor hidup. Dan faktor abiotik tidak ada ini. Pembelajaran jadi seperti ini. Saya nggak bisa maksimal, akhirnya pembelajaran dilakukan apa adanya. Kadang-kadang kita terkendala oleh sarana dan prasarana. Padahal sejatinya sebagai ibu kita harus melihat apa yang menjadi potensi sekolah tapi bisa kita maksimalkan dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Ada di sekolah tata tertib atau misalnya kebijakan dari itu pengelola sekolah termasuk ke dalam dharma atau modal sosial. Kemudian yang ketiga adalah modal politik. Modal politik ini tidak hanya dimakan biaya dari pembiayaan BOS. Misalkan dari iuran wali murid atau misalkan ada kegiatan misalkan koperasi, ada keuntungannya, itu termasuk ke dalam modal finansial. Termasuk uang kas yang anak kumpulkan setiap minggu termasuk adalah modal finansial. Jadi modal finansial itu tidak terpatok kepada BOS. Tapi kalau misalkan ibu bapak dan anak-anak di sekitar kelas nih, biar kelasnya misalkan sejahtera, pengen tiap minggu makan-makan, ada kegiatan di outdoor. Itu di sini saya menuliskan tentang finansial dan modal-modal ini termasuk adalah modal-modal yang dapat dimanfaatkan, bukan hanya untuk mapel tertentu saja, tapi untuk seluruh mapel. Kan kita sebenarnya yang namanya mata pelajaran itu kan saling berkaitan.